Mengenai tanggalnya saya akan sampaikan nanti lagi setelah kami koordinasi dengan KPU, dengan Bawaslu, dengan Mahkamah Konstitusi, baru kita nanti pengen tahu ketegasan berapa lama. Dan kembali lagi bersama kami, rekan-rekan. Pada saat ini kita mendapatkan sebuah informasi yang sangat-sangat menggemparkan kita semua. Karena memang KPK telah menangkap tersangka baru dalam skandal korupsi IKTP, atau lebih tepatnya adalah skandal mega korupsi yang ternyata pada tahun 2025 itu dosa lama IKTP terkuak kembali. Rekan-rekan, ini adalah sebuah bentuk konsensus hukum yang harus ditaati oleh semua pihak yang terlibat, karena memang kita tidak ingin pihak-pihak yang terlibat korupsi justru berkeliaran bebas di panggung politik tanah air. Pada saat ini mengacu pada keterangan Setia Novanto pada persidangan beberapa tahun yang lalu bahwa terindikasi beberapa politisi atau petinggi partai PDI Perjuangan memang terlibat dan menerima sejumlah dana korupsi IKTP. Salah satunya adalah Pramono Anung. Ya, Anda tidak salah dengar. Setia Novanto mengatakan bahwa Mas Pram terindikasi menerima aliran dana sebesar 500.000 US dollar. Namun tentunya ternyata Pramono tidak tersentuh oleh KPK. Saya tidak tahu karena memang tidak terbukti ataupun yang lainnya. Bahkan beliau menjadi Menteri Kabinet Pak Jokowi di periode terakhirnya dan mengundurkan diri dengan alasan akan maju dalam Pilgub DKI dan berhasil memenangkan pemilihan gubernur secara satu putaran dengan pasangannya Rano Karno. Dan pada saat ini, KPK telah menangkap tersangka baru di Singapura, yakni Paulus Thanos. Tentu saja Paulus Thanos tidak akan berdiam diri. Beliau tentunya akan memberikan keterangan-keterangan kepada tim penyidik dari KPK untuk kemudian melakukan pengembangan penyidikan. Begini tahapannya rekan-rekan. Meminta keterangan dari Paulus Thanos atas siapa saja yang terlibat, mencari bukti, memanggil orang yang terindikasi ikut terlibat namun belum terseret oleh hukum, tentunya sebagai status saksi terlebih dahulu, kemudian akan dilanjutkan pengembangan penyidikan dan di sanalah diputuskan yang dipanggil itu akan menjadi tersangka atau tidak menjadi tersangka. Artinya memang banyak spekulasi-spekulasi yang mengatakan bahwa ketiga tokoh dari partai tersebut memang terlibat dalam kasus korupsi IKTP. Bahkan isu ini sudah ada sejak tahun 2018 lalu, sejak masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Dan pada saat itu memang Pak Jokowi menyerahkan semuanya kepada KPK dan Pak Jokowi percaya bahwa KPK menjalankan tugasnya dengan baik, dengan profesional, dan tentu saja harus diingat KPK adalah lembaga yang independen, tidak boleh diintervensi oleh pihak manapun termasuk Presiden. Pak Jokowi pun mengiyakan semua itu dengan cara mempersilahkan tim penyidik untuk menyelidiki jika memang ada menterinya pada saat itu dengan catatan yang terlibat dalam skandal kasus korupsi IKTP. Karena tentu saja masyarakat sangat geram dengan intrik-intrik politik yang ada di negeri ini dan saatnya korupsi di Indonesia di bumi hanguskan. Mengenai tanggalnya saya akan sampaikan nanti lagi setelah kami koordinasi dengan KPU, dengan Bawaslu, dengan Mahkamah Konstitusi, baru kita nanti pengen tahu ketegasan berapa lama. Berapa lama KPU, berapa lama MK bisa mengupload, kemudian berapa tidak menggunakan 6 hari maksimal KPU. Ya, saya sudah koordinasi sebenarnya per telepon 2 KPU dan pimpinan lain, sanggup 1 hari bahkan. Setelah diputuskan 1 hari. Bahkan ada yang mengatakan kalau diupload hari itu juga. Baik, bagus. Nah kira-kira seperti itu rekan-rekan sekalian ingin saya sampaikan. Tanggal 30 Januari, maka otomatis yang tanggal 6 Februari kita batalkan dan kemudian kita secepat mungkin melakukan pelantikan untuk keserempakan yang lebih besar. Saya kira itu. Ya. Ya, Radit Liputan 6. Artinya tanggal 6 ini batal, kemudian menunggu berapa yang banyak yang didismisal ya. Yes. Tadi Papa bilang juga hampir sebagian mungkin
Sebagian Seperti itu ya. katanya. Jadi jumlahnya masih tentatif ya, Kita nggak tahu. belum tahu. Iya. Kemudian mau konfirmasi tadi di DPRD Jakarta juga menyampaikan Mereka punya waktu 3 hari setelah penetapan, 3 hari dari MK ya, 3 hari setelah itu paling lama untuk menetapkan. Setelah itu KPUD ya, KPUD. Setelah itu punya waktu diberikan waktu lagi paling lama 3 hari untuk mengusulkan. Ini 2 yang dikerjakan oleh KPUD setelah adanya putusan MK, dismisal katakanlah, yaitu 1 menetapkan maksimal 3 hari, kemudian mengusulkan maksimal 3 hari. Kepada siapa? Kepada DPRD-nya. Nah, DPRD memiliki sesuai undang-undang 3 hari untuk melakukan rapat dan kemudian setelah itu menyampaikan usulan kepada pemerintah untuk dilantik. Gitu. Nah, dalam hal 3 hari tidak dilaksanakan rapat dan usulan, maka pemerintah masih nunggu 2 hari lagi. Jadi 5 hari. Hari ke-6 diambil alih oleh pemerintah usulannya. Nah, pemerintah setelah menerima usulan, baik itu dari DPRD atau yang diambil alih, dihitung setelah itu 20 hari maksimal sudah harus dilaksanakan pelantikan. Nah, kita hitung, maka saya harus berhubungan dengan KPU. Tanya KPU kira-kira berapa lama sanggupnya kalau mau cepat. Sampaikan 1 hari bisa Pak. Oke, terima kasih. Tapi minta agar MK mengupload penetapannya. Ya, ini saya akan datang nanti ke MK untuk menyampaikan itu. Kalau ingin diserempakkan dua-duanya, ya tolong MK bantu setelah saya putuskan langsung diupload ke dalam sistemnya mereka, website atau apapun juga yang bisa diakses oleh KPU. Nah, DPRD kita akan komunikasikan. Bisa nggak maksimal 3 hari itu? Ya, syukur kalau bisa lebih cepat. Kalau nggak, ya kita tunggu 2 hari, 5 hari, hari ke-6 kita ambil alih. Undang-undangnya begitu. Dan setelah itu kalau pemerintah 20 hari, kita udah hitung bahwa proses di pemerintah, di gubernur maupun di kita, gubernur saya minta 1 hari saja. Ya, nanti kita akan zoom meeting dengan gubernur bawa PJ maupun definitif. Ya, maksimal 1 hari. Setelah itu kalau udah masuk untuk gubernur kepada Kepres kepada Menseknek, untuk bupati wali kota kepada Mendagri, SK Mendagri, kita mengeksersis kira-kira 4 hari lah semua Kepres maupun SK-nya bisa kita selesaikan. Nah, dari situ kira-kira ya lebih kurang 12 sampai 14 hari ya. 12-14 hari kalau dihitung semenjak tanggal 5 putusan, artinya kira-kira tanggal 17, 18, 19, 20. Nah, ini yang nanti akan diputuskan oleh Bapak Presiden. Karena jadwal dan tata cara pelantikan diatur dengan peraturan Presiden. Artinya kami akan setelah mengetahui exercise, ketemu MK, KPU, Bawaslu dan lain-lain, DPRD, ya, Zoom meeting, kepala daerah, gubernur, Zoom meeting. Setelah itu kita tahu waktunya, saya akan melapor kepada Bapak Presiden. Nanti kalau beliau sudah memutuskan waktunya, kita akan tetapkan dengan peraturan Presiden. Kira-kira itu, kan? Ada lagi yang mau bertanya? Saya Singgi dari Kompas.com terkait dengan kepala daerah yang non sengketa, Pak. Ini artinya mereka itu sudah di luar dari batas 20 hari. 20 hari. Kita tadi. megang putusan MK-nya. Kemudian soal penundaan kembali ini apakah akan dikonsultasikan lagi ke Komisi 2? Hari Senin. Hari Senin nanti ada rapat kerja dengan Komisi 2 DPR RI. Sekaligus juga salah satunya saya akan menyampaikan nanti. Karena ini kan ada putusan sela yang kita nggak tahu gitu. Yang kemarin tanggal 30. Dan hari ini saya lihat sudah keluar revisi peraturan Mahkamah Konstitusi yang tegas menyebutkan dari tadinya tanggal 13 menjadi tanggal 5 ya, Februari untuk pembacaan sidang dismisal. Yang lain?
Ya, izin saya suara dari Kompas TV, Pak. Ya. Mungkin bisa dipertegas lagi, Pak. Apakah nanti pelantikan ini diserahkan ke daerah masing-masing, apa secara serentak? Terus kemudian yang kedua ini, jika ada pengunduran waktu, apakah nanti disesuaikan juga masa jabatannya, Pak? Begitu, terima kasih. 164B, pasal 164B, Undang-Undang Nomor 10 2016. Silakan buka Google nanti ya. Bahwa Presiden dapat melantik secara serentak bupati wali kota. Artinya pembuat undang-undang ini kan pertama kali kita nih terjadi pilkada serentak ini. Nah, pelantikan serentak pun ada dalam pasal di dalam Undang-Undang 1016. Amanat itu ada. Dan itu untuk pelantikannya ini termasuk biasanya gubernur yang dilantik presiden, bupati wali kota dilantik oleh gubernur. Itu yang lazim dilakukan, tapi undang-undang ini memberikan kewenangan dan amanat untuk keserentakan, maka bupati dan wali kota dapat dilantik oleh presiden, dan presiden akan melantik gubernur, bupati, wali kota yang tidak ada sengketa MK, termasuk yang tambahan sekarang disemisal secara serentak. Itu. Yang kedua tadi apa, Mak? Oh ya, masa jabatan itu kan sebenarnya sudah diatur di dalam seperti dalam undang-undang, ya, dalam Undang-Undang Nomor 10 2016 itu ada untuk masa jabatan kepala daerah hasil pilkada tahun 2020 berakhir pada tahun 2024, artinya 31 Desember 2024. Tapi kemudian ada gugatan dan kemudian ke MK, dan MK kemudian memutuskan bahwa masa jabatannya bukan 31 Desember 2024 menganulir itu, tapi masa jabatan hasil pilkada 2020 berakhir setelah dilantik hasil pilkada tahun 2024 yang 27 November. Saya kira itu. Baik, satu lagi terakhir. Singkat saja Pak, kalau untuk tadi kan nanti akan ada rapat kerja bersama Komisi 2 di hari Senin nanti depan. Apakah itu akan sekaligus keluar atau menginformasikan tanggal resmi atau mungkin penetapan tanggal pelantikannya seperti itu Pak di Senin depan itu? Ya, nanti saya melakukan exercise ya, karena saya sudah menyampaikan tanggal-tanggal tersebut kepada Pak Presiden, dan Pak Presiden masih punya waktu untuk memutuskan tanggal mana. Karena sekali lagi pasal 165 Undang-Undang Nomor 10 2012 itu tentang pilkada menyatakan yaitu jadwal dan tata cara pelantikan pilkada serentak diatur dengan peraturan presiden. Artinya apa? Kewenangan itu oleh pembuat undang-undang diberikan kepada presiden. Jadi presiden menentukan jadwalnya. Dan saya menyampaikan exercise-nya. Ya kira-kira 18, 19, 20 kira-kira gitu. Dan kemudian tanggal yang dipilih beliau yang mana ya nanti saya masih menunggu. Kira-kira seperti itu. Pak, soal tempat tadi disampaikan ibu kota negara, apakah di Jakarta atau nanti di... Ibu kota negara masih tetap Jakarta. Kalau membaca undang-undang tentang ibu kota IKN ya, bahwa statusnya IKN itu menjadi ibu kota negara, operasional sebagai ibu kota negara, ya akan. Dan sudah kita saksikan bagaimana keterangan resmi dari Kemendagri Tito Karnavian. Jadi memang selain spekulasi-spekulasi tadi yang dikatakan bahwa terkait pengunduran atau penundaan jadwal pelantikan kepala daerah diindikasikan karena memang penyebabnya adalah masih adanya sengketa-sengketa di peradilan dan di institusi-institusi peradilan seperti MA, MK, dan lain-lain, karena kita tahu bahwa ada gugatan-gugatan yang muncul setelah hasil dari pilkada itu keluar. Lalu kita berbicara kasus korupsi IKTP, tentu saja ini memang berdasarkan sebuah statement dari terdakwa, terutama Setia Novanto, yang kalau saya katakan sangat berpengaruh. Kemudian ada lagi tersangka baru yang terseret oleh hukum Indonesia, salah satunya adalah Paulus Thanos, dan ini juga memerlukan perjuangan yang sangat-sangat luar biasa dari otoritas Indonesia.
Kenapa saya katakan perjuangan yang sangat luar biasa, padahal kan tinggal ekstradisi memulangkan Paulus Thanos ke Indonesia, apalagi Singapura adalah negara mitra, negara sahabat kita, memiliki hubungan diplomasi. Lalu apa sulitnya memulangkan terdakwa atau tersangka tersebut? Kan simple. Tentu saja tidak semudah itu. Proses hukum tentu saja tidak sesimpel itu karena memang bagaimanapun juga ini sudah ranahnya hukum internasional. Artinya memang Paulus Thanos tertangkap, terciduk bukan di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, tapi ada di negara sahabat kita, yakni negara Singapura. Bahkan beberapa kabar menyebutkan bahwa Paulus Thanos ini beberapa kali mengajukan pencabutan status WNI. Kemudian kalau saya tidak dengar, beliau ini memiliki paspor itu salah satu negara Afrika, salah satu negara di Afrika lah. Jadi beliau itu memegang paspornya ada dua, mungkin karena kalau kata Menko Yusril, ini sebenarnya masih berstatus WNI. Dan ketika berbicara terkait pencabutan kewarganegaraan ataupun mempunyai paspor dari negara lain, tentu saja kita harus tarik ke belakang. Inilah pentingnya kita melihat peristiwa yang terbelakang itu. Jadi bagaimana maksudnya? Paulus Thanos itu melakukan tindakan pidana dan terlibat dalam skandal kasus IKTP, masih berstatus sebagai warga negara Indonesia. Jadi artinya memang hukum seharusnya dimiliki dan berhak menghukum itu adalah otoritas Indonesia, yakni kita. Tentunya sebagai khususnya adalah KPK yang memang memiliki kewenangan penuh untuk menangkap ataupun pada saat ini tengah melakukan proses ekstradisi. Dan yang saya khawatirkan, yang saya tunggu adalah bagaimana keterangan Paulus Thanos dan bagaimana beliau akan mengatakan kepada tim penyidik. Inilah yang akan menjadi huru haranya. Kenapa dikatakan huru hara? Jadi begini, 2018 tersebutlah 4 nama ya, kalau dari PDI itu ada Puan, ada Ganjar, ada Pramono, ada Yosana Lawli. Dan Puan ini kan memiliki jabatan dan hal yang paling kita nantikan adalah bagaimana keterangan lanjutan dari Thanos, karena memang di tahun 2018 nama-nama yang tadi saya telah sebutkan terindikasi terlibat dalam skandal korupsi IKTP ini, seperti Puan yang pada saat ini menjadi wakil kita semua, Ketua DPR RI. Tentu saja suara kita itu diwakili oleh Mbak Puan dan rekan-rekan dari fraksi lainnya dan di parlemen. Kemudian ada nama Pramono. Nah ini nih yang paling menyita perhatian setelah Puan. Bayangkan, beliau ini seorang gubernur terpilih, rekan-rekan. Apa jadinya? Catat kalimat saya. Apa jadinya jika ternyata dan terbukti beliau ini terlibat dalam skandal korupsi tersebut? Saya benar-benar tidak bisa membayangkan apa yang terjadi dan apa huru hara yang ada di negara ini jika memang Pramono terlibat dalam kasus tersebut. Memang sangat pahit dan sangat berat. Tentu saja ini adalah produk hukum yang memang cukup dirasa mandek pada saat penanganan kasus korupsi IKTP. Kita paham bahwa untuk mengungkap skandal korupsi seperti ini sangat tidak mudah. Namun itu pun ketika Pramono terlibat, bagaimana respon dari publik ini pasti akan menuai pro kontra, rekan-rekan. Dan saya berharap semoga yang terbaik. Jika memang bersalah silahkan adili, dan jika tidak bersalah mohon diakhiri polemiknya, karena memang ketika ada polemik-polemik yang tidak terbukti dan hanya sebatas tuduhan, opini, ada indikasi nantinya akan berdampak tidak begitu sehat, bahkan tidak sehat kepada panggung politik tanah air. Nantinya bukan sibuk membangun negara, malah sibuk saling menyalahkan, saling memfitnah. Dan inilah yang saya takuti, karena memang maka dari itu saya sependapat dengan netizen bahwa ketika ada pelanggaran harus langsung diadili, harus langsung dituntaskan saat itu juga. Karena memang ketika dibiarkan atau ketika berusaha, ketika mandek, maka akan menjadi bom waktu yang tentunya dampak negatifnya akan lebih buruk daripada yang kita pikirkan.